Pak Danuri udah menjalankan usaha kopi ini udah 4 tahun. Tentu aja banyak cerita jatuh bangunnya ya Pak. Iya, dari awalnya itu saya menggadekan HP saya untuk belikan kopi mentahnya itu 7 kilo 7 kilo setengah itu nih. Belinya harus mengorbankan handphone ya Pak? Iya, kalau gadekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nona Robi Official. Sekarang ini aku lagi berada di rumahnya Bapak Danuri selaku pemilik usaha kopi Pak. Produksi kopi. Jadi Pak Danuri ini mempunyai kisah ya suka duka, pokoknya banyak ya Pak. Jadi Pak Danuri ini ingin menceritakan pengalamannya dari beliau benar-benar memulai usaha ini dari nol sampai sekarang beliau alhamdulillah Pak bisa memproduksi kopi sebanyak ini. Dan sekarang aku mau nanya sama Pak Danuri gimana ceritanya Pak Danuri. Nanti beliau akan bercerita tentang kisah hidupnya. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua yang merintis karir tapi gagal, bangkit lagi sampai sempat down. Dan semoga nanti kisah Pak Danuri ini menjadi motivasi untuk kita semua. Oh iya Pak, bagaimana awal kisah jenengan memulai membangun usaha kopi ini Pak? Yang pertama itu terinspirasi dari keluarga saya. Terutama tingkat ekonomi saya lah. Sementara kita cuma punya modal sedikit. Akhirnya saya mau berusaha untuk membeli kopi. Saya goreng sendiri. Awalnya sedikit ya Pak? Iya sedikit. Terus saya jual di pasar sendiri. Saya tawarkan di rumah-rumah. Dapat keuntungan saya belikan lagi. Iya sampai berkembang jadi sebanyak ini ya. Dimulai dari berapa kilo Pak? Dulu kalau nggak awal. Salah itu 7,5 kilo. Awal Pak Danuri memproduksi kopi ini tuh 7,5 kilo sampai sekarang menjadi sebanyak ini. Saya bikin usaha kopi ini yang pertama itu terinspirasi dari lingkungan kan gitu. Dengan harga di toko-toko itu harga melambung tinggi lah 1 kilonya itu sampai mencapai 60.000 per kilo. Akhirnya saya terinspirasi untuk produksi kopi sendiri walaupun dengan jumlah yang kecil. Akhirnya saya bikin, saya open sendiri, saya seleb, terus saya jual di warung-warung atau di rumah-rumah. Jadi belum pakai mesin ya Pak, masih belum. Manual ya? Itu dengan harga per kilonya 50.000. Harga udah selisih banyak dari di luar sana ya? Otomatis masyarakat cenderung lebih memilih harga yang lebih rendah. Lebih rendah. Oh iya Pak Danuri, siapa saja orang-orang yang menjadi penyemangat jenengan bisa terjun ke dunia perkopian ini? Ya terutama saya sendiri dan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Mensupport dengan sepenuh hati ya? Iya. Pernah nggak kayak tetangga atau gimana gitu mengunjing kayak bikin down? Masa
apa usaha kopi masa ia bisa sukses kayak gini? Pernah nggak kayak gitu? Nggak ada Ya, tetangganya baik berarti ya? baik, justru malah mendukung. Pak Danuri, di mana tempat usaha Anda saat ini Pak memproduksi kopi ini? Sementara ya di rumah ini aja. Di rumah. Ini lokasinya di desa mana Pak? Di Kecamatan Randu Blatung, di Kecamatan Dukuh Randu Humbul, Blatung. RT 03, RT RW 05. Oh, iya. Jadi buat siapa aja yang ingin memasarkan produknya Pak Danuri kopi ini bisa dijual ecer dan grosir. Pak Danuri juga melayani grosir nggih Pak? Grosir, Nggih. ya. Pak Danuri juga melayani grosir, jadi bisa langsung datang ke lokasi beliau. Oh iya, sambil nunggu aku nyicipi kopinya guys. Ini kopi dari buatan Pak Danuri. Kopi kotok khas Blora. Blora punya ciri khas kopi Asli. kotok. Asli guys. Tulen. Bismillah. Mantap. Karena saya memang pecinta kopi, jadi ya suka banget sama kopi. Dan ini menurut saya rasanya khas, bener-bener khas. Memang ini kan diolahnya itu ya Pak, ditumbuk manual atau pakai mesin? Dipakai manual. Pakai manual, makanya Dibakar rasanya dengan kayu. dibakar dengan kayu. Jadi aromanya masih khas kopi tulen, bukan kayak yang kopi diproduksi di pabrik itu kan udah pakai mesin. Kalau ini kan manual, jadinya rasanya masih khas, bener-bener khas kopi tulen. Rasanya mantap Pak, tanpa campuran ya Pak. Ya mudah-mudahan terinspirasi yang Iya. Ini jenis dari kopi, salah satu contoh yang udah jadi bubuk ini. Bubuk kopi kembar. Oh iya Pak, kenapa namanya bubuk kopi kembar? Dari mana Bapak mendapatkan inspirasi nama ini? itu dari anak saya kembar. Oh, anaknya Bapak Danuri kembar. Makanya namanya bubuk kopi kembar, guys. Biasanya kemasan begini kalau udah bubuk harganya berapa, Pak? Gimana? Harganya berapa? Harganya saya jual 12.500 250 gram. 250 gram. Ini kan udah jadi bubuk. Terus sama yang ini kan masih kopi, belum ditumbuk ya. Kalau yang ini berapa? Ya selisihnya cuma 500. 500 rupiah? Iya, Tapi beratnya sama ya Pak? Jadi Sama. nanti kalau ini ditumbuk hasilnya juga gini ya? sama. Ini perbedaannya guys. Jadi Pak Danuri juga menyediakan yang udah bubuk, udah ditumbuk, sama yang belum ditumbuk. Jadi ini masih jenisnya masih kopi. Itu yang biji kecil kopi. Mbak, ini yang kecil. besar. Ini yang 1,5 kilo ini. Jadi ada beberapa medium, ya. Ada beberapa medium, jadi ukurannya beda-beda. Ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Jenisnya banyak. Tinggal pilih mau yang mana. Sesuai keinginan, ya, sesuai keinginan. Ini yang terakhir dari pesanan dari orang-orang kampung yang untuk hajatan. Ini enggak mau dikasih Label. label. Mau dikasih. Ini pesanan guys buat orang-orang kampung. Ini juga dijual ya Pak di warung ya? Dibikin sendiri untuk dibikin. hajatan. Oh, untuk hajatan. Berapa kilo Pak yang ini? Ini 3 kilo ini. 3 kilo. Ini sudah digoreng ya Pak? Udah Digoreng ini guys. Wah, dari tadi aku mencium ini. Baunya wangi sekali. Khas banget. 3 kilo. Jadi ini juga menerima pesanan ya Pak? Dalam jumlah banyak pun bisa ya Pak? bisa. Bapak Danuri juga menerima pesanan dalam berbagai ukuran dan jumlah. 3 kilo. Ini semuanya pesanan berarti Pak? Pesanan ini masih kurang ini. Oh, masih kurang. Wah, ternyata Bapak Danuri ini udah pernah nggak Pak sampai kewalahan gitu menerima pesanan? Pernah, ini aja udah kewalahan saya. Udah kewalahan? Masalahnya saya tangani sendiri untuk Oh, sementara berarti waktu. Bapak Danuri nggak pakai pegawai ya? Enggak. Sementara nggak dulu, masih bisa teratasi? Iya, sakit. Atau memang nggak pengen punya pegawai? Ya untuk sementara belum lah. Belum ya. Tapi alhamdulillah sekarang produksinya Pak Danuri udah semakin banyak. Dari 7,5 kilo nih Pak sampai sebanyak ini tuh bukan hal yang biasa, sangat luar biasa. Dengan kerja keras Pak Danuri, giat dan yakin bahwa beliau itu bisa bangkit dari keterpurukan. Beliau pernah punya cerita sedih nggak Pak sebelum ini produksi kopi ini? Sempat pernah gagal nggak?
Pak Danuri barangkali punya usaha lain sebelum produksi kopi ini? Ada, pernah. Apa, Dulu Pak? Bisnis saya apa? itu jadi pedagang pakaian Pedagang di pakaian? pasar lah, pasar rakyat. Oh Di ya. pasar rakyat Randuk Blantung. Oh jadi Pak Danuri ini juga pernah punya bisnis pedagang ya Pak, pedagang pakaian Pasar Di di pasar? pasar rakyat Randuk di pasar Blantung. rakyat. Terus ceritanya gimana Pak? Apa sepi pengunjung gara-gara pandemi ini atau gimana? Iya, karena pandemi ini sepi pedagang pakaian, saya terus beralih ke kopi. Oke. Jadi Bapak Danuri ini udah berapa lama memproduksi kopi ini? Sekitar 4 tahun. Udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Wow, keren. Pak Danuri udah menjalankan usaha kopi ini udah 4 tahun. Tentu aja banyak cerita jatuh bangunnya ya Pak. Iya, dari awalnya itu saya menggadekan HP saya untuk belikan kopi mentahnya itu 7 kilo 7 kilo setengah itu nih. belinya harus mengorbankan handphone ya Pak? Iya, kalau gadekan. Gade. Dan alhamdulillah ya. Ngambilnya dari mana Pak itu kopi belinya? Dari Mbak Ani Randuk Blantung. Awalnya dari Mbak Ani Randuk Blantung sampai sekarang udah bisa pesan sendiri. udah bisa pesan sendiri dari nggih Mbak Ani. Oh dari Mbak Ani. Berarti Dari Mbak lewat Mbak Ani itu Iya. ya. Oh iya Pak Danuri. Apa harapan jenengan terhadap usaha kopi ini Pak? Ya mudah-mudahan satu bisa menghidupi keluarga saya yang pertama Amin. itu. Ya. Yang kedua bisa terinspirasi masyarakat yang di luar sana. Oh iya, agar masyarakat bisa terinspirasi dari cerita Bapak ini ya. Oke. Yang dulunya bener-bener nol sampai sekarang bisa sampai wah keren banget ini pokoknya Pak Danuri. Oh jadi harapannya Pak Danuri ke depannya apa Pak Danuri nggak pengen buka toko di pinggir jalan raya atau gimana gitu agar mempermudah konsumen untuk membeli kopi ini? Untuk sementara waktu ya belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ ya. Jadi masih pengen di rumah sini aja. Tapi di rumah pun juga udah banyak itu ya Pak peminatnya ya Pak. Ya, Jadi pun lumayan. pada kesini gitu ya? Ya, pun lumayan. Apalagi zamannya sekarang. Zaman Pak. sekarang. Karena kalau pecinta kopi bener-bener pecinta kopi tuh dimanapun tempatnya itu mesti langsung gas. Aku pun begitu guys. Soalnya aku juga. Apalagi ada media online Ya. yang pesan gitu kan. Pak Danuri pernah nggak memasarkan ini lewat media online? Kayak Facebook, WhatsApp, atau punya toko online gitu? Ya sebagian ada. Ada. Pernah nggak orderan banyak masuk? Kalau kirim itu biasanya lewat apa Pak? Langsung dikirim sendiri atau pakai paket ekspedisi? Saya paket sendiri, saya antar sendiri. Oh diantar sendiri. Meskipun jauh juga delivery sendiri? Iya, dulu pakai motor, sekarang udah pakai mobil ya. Alhamdulillah. Pak Danuri udah bisa beli mobil loh guys. Cuma dengan produksi kopi ini. Semoga ini bisa memotivasi kita semua bahwa memang kita itu harus benar-benar yakin dengan apa yang kita jalani. Tentang kegagalan kita bisa coba lagi, bangkit lagi, meskipun dengan ya usaha ini nanti usaha ini gagal ganti yang ini, pokoknya jangan sampai menyerah ya Pak. Sampai Pak Danuri sampai berada di titik ini yang sekarang ini. Kelihatannya Pak Danuri sekarang udah lebih tenang dan bahagia. Semoga usahanya Pak Danuri semakin berkembang, semakin lancar, sukses. Amin. Keluarga dan Pak Danuri juga anak-anaknya diberikan kesehatan, Amin. kebahagiaan dan umur panjang. Amin. Buat Pak Danuri, apakah ada kata-kata motivasi untuk kita semua? Salam semangat sejahtera yang berada di mana berada. Yang pertama, kita jangan lupa mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua, kita harus menyamakan persepsi kita, khususnya dalam keluarga kita. Kalau kita punya persepsi yang sama, jangankan yang ringan, yang berat pun akan menjadi ringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dia guys, kalimat motivasi dari Pak Danuri untuk kita semua. Ya udah Pak Danuri, terima kasih atas suguhan kopinya juga ini. Terima kasih sudah mau bercerita tentang hidupnya Pak Danuri mulai dari nol sampai sekarang berada di titik ini. Terima kasih ya Pak. Semel ya udah dulu. Aku mau pamit sama Pak Danuri. Semoga usaha Pak Danuri semakin berkah dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.